Nah, pemirsa, apa saja kiat aman mengkonsumsi daging kurban agar perut kenyang namun tidak ada bahaya kesehatan yang mengintai? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ahli gizi RSCM Fitri Hudayani. Selamat pagi, Bu Fitri. Ya, selamat pagi. Iya, Bu Fitri, Lebaran ini identik Selamat dengan pagi. lebaran ya, dan jangan sampai seperti itu terus. Kalau perayaan Idul Adha nih biasanya ujiannya berat nih Bu Fitri, banyak makanan daging dengan olahan masakannya ya digulai, disantan seperti itu. Nah, gimana sih pengen tetap makan enak tapi bisa sehat juga? Ya, baik. Terima kasih. Jadi seringkali kita kalau identiknya ya, kalau Idul Adha ini, makan dagingnya agak berlebih seperti itu. Sebenarnya dan juga pada Idul Adha ini yang sering banyak dikonsumsi itu adalah salah satunya daging kambing. Ya, nanti masyarakat akan menghubungkan dengan apakah nanti jadi hipertensi atau enggak, kemudian nambah apa enggak berat badan seperti itu ya. Uh, Momen ini sebenarnya baiknya adalah mengkonsumsinya sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi nggak harus daging yang kita terima ini kita habiskan hari ini juga. Misalnya kita masak gulai, kemudian kita kita buat sate seperti itu. Semua masakan dimasak pada saat yang sama seperti itu yang tidak dianjurkan. Jadi baiknya daging sapi daging kambing yang diterima itu bisa dikonsumsi tidak harus habis di hari yang sama sehingga konsumsi energi kemudian lemak itu tidak berlebihan seperti itu. Dan juga yang perlu saya sampaikan adalah biasanya mengolah makanan khususnya misalnya daging kambing supaya tidak menghilangkan bau, biasanya banyak Ya. rendaman-rendaman bumbu. Anjuran saya gunakan bumbu alami sehingga tidak meningkatkan konsumsi asupan dari natrium ya, dari garam atau bumbu-bumbu lainnya yang memang mengandung natrium yang pastinya akan meningkatkan potensi untuk meningkatnya tekanan darah. Begitu Mbak Kania. Oke. Baik, Bu Fitri, jadi kita makannya harus pelan-pelan, santai gitu ya, jangan sekaligus dalam satu waktu. Tapi Bu Fitri, Iya ini betul. mitos atau fakta sih kalau daging kambing bisa menyebabkan hipertensi? Ya, sebenarnya kalau daging kambing itu secara kelompok ininya, tapi daging kambing ya, daging kambing bukan daging kambing yang ada putih-putih yang lemak dan lainnya ya. Daging kambingnya sendiri sebenarnya masuk ke dalam kelompok protein hewani yang dengan lemak sedang sebenarnya. Tetapi berapa banyak kita bisa makan? Nah, sekali makan itu sebenarnya satu porsinya itu sekitar 40 gram. Kalau dibuat sate itu kira-kira 3 tusuk ya. 3 tusuk Oh, sate itu masih aman saja. Tetapi kalau hmm. kita misalnya sayang banyak, kita makan sampai 10, 15, nah itu yang tidak aman. Karena selain juga masalahnya bukan hanya di daging kambingnya yang nanti akan meningkatkan asupan lemak kita, tetapi juga bumbu-bumbu yang biasanya digunakan itu yang mengandung sodium atau garam seperti itu. Kalau saya menganjurkan tadi yang saya bilang gunakan saja misalnya mau menghilangkan aroma yang tidak sedapnya gunakan bumbu-bumbu alami misalnya jahe, kunyit, kemudian daun salam, daun serai seperti itu kan bagus ya antioksidannya juga Ya. tinggi sehingga makanan yang dikonsumsi itu tetap sehat. Oke, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik ya Bu Fitri. Nah, bagaimana kemudian kita bisa pandai-pandai untuk menempatkan bumbunya itu juga jangan terlalu berlebihan agar tidak mau terkena hipertensi. Bu Fitri kasih tips dong apa saja atau bagaimana sih cara mengolah daging kurban yang benar saat akan disimpan di kulkas, apakah kemudian perlu dicuci terlebih dahulu atau yang benar seperti apa nih Bu? Iya, baik. Jadi kalau menyambung tadi yang saya sampaikan, kita nggak usah habis hari ini, daging yang kita terima itu bisa disimpan. Kalau misalnya kita siapkan tempat penyimpanan yang kira-kira nanti itu bisa kedap, boleh plastik nanti diikat atau tempat-tempat plastik atau tempat-tempat yang ada di rumah ya yang nanti bisa disusun misalnya di lemari pendingin seperti itu. Nah, perlakuannya adalah daging itu tidak perlu dicuci karena kalau misalnya daging dicuci khawatirnya nanti airnya itu akan menyebarkan bakteri-bakteri ke bahan yang lainnya.
atau di tempat penyimpanan itu ada tetesan-tetesan, sehingga baiknya memang kering saja. Kering kalau misalnya kan di tempat potong misalnya di masjid itu takutnya ada sisa-sisa pasir atau apa misalnya kena di lingkungan sekitar, yaitu dibersihkan saja seperti biasa, tidak perlu dicuci di air mengalir misalnya, karena khawatirnya nanti airnya itu justru akan menyebabkan kontaminasi silang ke bahan lainnya. Kemudian pada Oke. saat menyimpan, kalau misalnya bahannya mentah, pada saat Mhm. menyimpan itu tidak dekat dengan makanan-makanan matang. Hmm. Harus tertutup, kemudian tidak ada tetesan-tetesan air dari daging yang tadi kita bersihkan, Ya. dan juga pisahkan dengan bahan-bahan yang memang misalnya buah, sayur yang nanti akan kita konsumsi, baiknya memang perhatikan juga suhu penyimpanan. Kita mau Hmm. simpannya berapa lama nih? Kalau misalnya 3 hari aja mungkin bisa suhu kira-kira -5 itu di freezer ya. Kalau Hmm. misalnya kita mau agak banyak nih dapatnya mungkin 1 minggu, itu suhu penyimpanannya itu pastikan sampai -10, atau bahkan kalau lebih dari kurang dari -10 ya itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya 2 sampai 1 bulan, bahkan 3 bulan pun aman. Tapi harus betul-betul suhunya itu terjamin. Tapi kalau misalkan kita Hmm. tidak yakin nih lemari pendingin saya kayaknya nggak begitu bagus nih, jadi saya masak aja deh, saya masak nanti boleh nggak dimakan lagi besoknya? Boleh aja, cuma disimpannya itu kita ini juga misalnya saya masak nanti buat nanti sore sekian banyak, sisanya itu disimpan di lemari pendingin ya. Kemudian ya kira-kira suhunya bisa 5 sampai 10, tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari seperti itu. Jadi Hmm. kita kalau mau lebih dari 3 hari tentunya nanti kita pindahkan ke lemari pendingin yang memang tempatnya bisa lebih beku lagi. Begitu Mbak. Jadi ini penting sekali nih ya untuk dicatat cara pengolahan penyimpanan disesuaikan dengan suhu begitu ya. Tidak boleh dicuci dan dicampur dengan jenis makanan lain. Nah tapi Bu Fitri ini kan juga banyak yang kalap nih ya ketika lebaran konsumsi daging banyak-banyak begitu. Nah sebaiknya ada nggak sih makanan penyeimbang agar nutrisi tetap terjaga? Misalnya banyak makan daging tapi sayurnya juga harus banyak atau seperti apa? Ya, nah ini penting sekali. Jadi salah satu penetral juga, bukan hanya dari segi, sebenarnya bukan dagingnya yang dinetralkan, tetapi lemaknya yang dibantu untuk diikat dan dikeluarkan dari tubuh, dan juga ya membantu menurunkan kerja dari natrium yang tadi dari garam. Itu adalah dengan kita mengkonsumsi sayur dan buah. Untuk sehari-hari kita normalnya itu mengkonsumsi sayur itu 3 kali sehari kalau sayur. Ya, Hmm. satu porsinya ya kira-kira 100 sampai 120 gram, satu mangkok kecil. Kemudian makan buah itu juga sama. Buah itu antara 3 sampai 4 kali per hari. Nah, itu bisa membantu Hmm. menetralkan. Walaupun bukan berarti saya makan sayur artinya saya makan daging juga boleh lebih, enggak juga. Tetap aja itu tetap harus eh, Dijaga. pertimbangkan jumlah Hmm. konsumsi dagingnya dan ditambah dengan konsumsi sayur dan buah, sehingga efek yang negatif tadi bisa dibantu. Kalau sayur dan buah itu kan mengandung serat-serat, di sini membantu untuk mengikat lemak sehingga bisa keluar dari tubuh, dan juga menurunkan kerja metabolisme dari lemak, jadi tidak optimal untuk diserap di dalam tubuh si lemaknya ini. Di sisi lain juga kadang-kadang mengkonsumsi banyak daging, kita kurang makan serat, itu juga bisa membantu pencernaan menjadi lebih sehat lagi. Begitu juga dengan natrium bisa Ya. dibantu untuk efek negatifnya itu dengan kandungan kalium yang ada di sayur dan buah, sehingga bisa Hmm. membantu untuk menurunkan resiko hipertensi dari konsumsi garam yang berlebihan. Begitu Mbak. Oke. Ya, jadi perlu diingatkan kembali ya, makan banyak daging, olahan daging boleh tapi harus dinetralisir juga begitu ya dengan makanan pendukung sayur dan juga buah. Bu Fitri, ingatkan lagi dong kepada pemirsa apa saja sih bahaya kesehatan yang mengintai jika terlalu banyak konsumsi daging? Nah, bahaya kesehatan yang mengintai pertama itu adalah kalau kelebihan, pastinya konsumsinya energi kita menjadi berlebihan dibandingkan yang dibutuhkan, akhirnya menjadi obesitas ya. Hmm. Kemudian juga hipertensi ya.
Kemudian juga kalau kita mengkonsumsi, nah ini biar enak dikasih lemak-lemaknya deh, biar nggak seret. Nah, lemak-lemaknya ini bisa meningkatkan kadar kolesterol yang akhirnya nanti akan beresiko untuk terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Ya, itu yang sangat kita tidak harapkan ya, karena nanti resikonya itu adalah penyakit stroke, jantung seperti itu. Dan Ya. juga apa namanya konsumsi daging yang berlebihan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker. Begitu, Mbak. Ya. Baik, jadi segala sesuatunya jangan berlebihan. Tadi Bu Fitri sudah menjelaskan kepada kita, pemirsa harus dicatat ya. Tadi ada kiat-kiat aman untuk mengkonsumsi olahan hewan kurban. Terima kasih ahli gizi Bu Fitri Hudayani sudah bergabung dan memberikan berbagai tipsnya di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.